zaman dulu sutradara mana sih ada yang berlebihan istimewa gitu loh, nggak ada. Dia cukup punya rumah mewahnya terbatas lah. Kolam renang juga mungkin kolam renangnya nggak ada kolam yang sedengkul yang ini nggak. Kalau sekarang kan bisa lihat. Betul. Sutradara bisa tinggal di mana, ya itu kota wisata banyak. Terus punya rumah di ini, punya villa, punya apa? Waduh, nggak ada. Jarang gitu loh. Karena apa? Memang mereka berkarya itu walaupun mereka dapat imbalan yang cukup, tapi buat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi. Hari ini kita ketemu dengan Bang Agus H. Patirane, legend sutradara Indonesia. Ya guys, kita bincang-bincang dengan beliau. Hai Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar kamu? Baik. Baik aja Bang. Alhamdulillah. Gimana? Bang, asal Patirane itu dari mana Bang? Ambon, Maluku. Jadi gini loh, kalau saya ini sebenarnya keturunan. Ya, ada dari bapak itu, nenek saya itu keturunan Belanda. Ya, jadi kakek saya asli Ambon. Ya, Suri. Gitu. Di Ambonnya itu di Suri. Keluarga saya di Ambon tuh masih banyak. Jadi ada kakak saya di sana. Ya saya aja lah yang di Jakarta, ada adik-adik saya, terus ada beberapa saudara-saudara saya sepupu itu, ada yang di Priuk, ada yang di Polonia, ada yang di mana, Kemang gitu. Jadi kayak gitu. Kan banyak itu kalau orang timur itu banyaknya kerjanya bukan jadi sutradara nih. Kok abang bisa jadi sutradara? Gini, salah kalau dibilang kalau orang timur gitu ya? Ada sutradara, banyak sutradara orang dari timur itu, banyak. Saya sebut ya satu-satu, ya Niko Plamonia, Yopi Purnama, terus siapa namanya Tommy Purnama, Fitra Jaya Purnama, kemudian ada Yongki Soeka, Uco Malawau, saya banyak sekali lah, banyak sekali gitu. Itu nggak benar itu kalau dibilang orang timur, jarang. Waktu mulai jadi sutradara itu sejak kapan Bang? Saya terjun ke dunia film itu tahun 76. Saya berawal dari Clapper Boy, kemudian naik ke skrip, baru naik Astrada, baru naik sutradara, gitu loh. Jadi ada jenjangnya kalau itu. Kalau dibilang saya jadi sutradara itu mulai tahun berapa ya? Saya sendiri juga lupa. Tahun berapa ya? Masih tahun 90-an lah, kalau nggak salah 92 saya. 92 sutradarain itu. Film pertama masih nggak Bang? Kalau film layar lebar itu saya tuh Astrada paling banyak dengan Bem Umbok, Yasman Yasid, kemudian Ami Priyono, lalu siapa lagi? Ya Kadaryono, Rizit Kadaryono, terus Mat Nurdin Daun, ya banyak lah sutradara-sutradara. Tapi kalau saya nanganin sendiri, cuman pada waktu itu memang saya zamannya Siluruit itu ada kesempatan dikasih, saya bikin Adikku Kekasihku, Adikku Kekasihku itu saya coba tulis skenario, kemudian Ayu Genit lah itu kesempatan saya, tapi saya dibantu sama Wim Ugo, gitu, kayak gitu. Itulah, terus udah kesini ya udah langsung main di sinetron, banyak di sinetron, nyutradarain sinetron gitu loh. Jadi saya jadi sutradara itu dari mulai tahun berapa ya, kalau nggak salah 1998 atau 9 berapa gitu, saya lupa. Nah itulah terus sampai sekarang gitu. Tapi sekarang karena mungkin usia ya barangkali, jadi lebih banyak sekarang kan anak-anak muda yang berkreasi. Gitu. Saya juga melihat teman-teman anak-anak muda sekarang ini ya itu sungguh-sungguh sangat kreatif. Film yang paling mengesankan apa? Kalau saya film nggak, ya kalau saya jadi Astrada itu yang mengesankan buat saya adalah
ketika saya bikin Untukmu Kuserahkan Segalanya sama Yasman Yasin. Itu film yang betul-betul menyentuh buat saya itu, karena ceritanya itu di mana panti asuhan itu dikelola oleh seorang ibu, kemudian panti itu adalah berdiri di tanah garapan. Jadi pada waktu tanah itu dijual akan digusur. Nah itu yang membuat saya jadi gitu. Itu semua anak-anak panti itu kan, anak-anak yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita awasi, yang perlu kita bimbing gitu kan. Nah itu film yang sangat berkesan buat saya. Banyak juga sih, tapi nggak mungkin lah saya sebutin semuanya kan. Itu. Tapi kalau untuk sinetron, ya dulu anak sekolah lah. Dulu anak sekolahan. Ya. Kemudian satu lagi yang membuat saya mendapat penghargaan adalah Pilar-Pilar Kasih. Dapat piala apa itu? Saya dapat di FFB, Festival Film Bandung. Ya, itu saya sutradara terpuji tahun 2000. Nah, itu. Masih ingat berapa film dan sinetron yang udah abang? Waduh, lupa saya. Lupa ya? Lupa. Udah banyak sekali film itu, nggak tahu berapa saya. Jadi dari skrip aja udah berapa film. Dari Clever Boy aja berapa film, terus Astrada berapa film gitu loh. Kemudian ke sutradara aja juga kan, kayak gitu loh. Jadi sinetron saya sama Sped aja, wah berapa banyak sama Sped saya gitu loh. Kayak gitu. Jadi lupa lah semua, kalau dihitung ratusan sih ada lah. Kalau film itu kan kita sutradara itu kan yang menyatukan tuh Pak. Bisa menyatukan semua artis-artis di dalamnya kan. Ya kan ada yang bisa diatur, ada yang nggak bisa diatur. Nah, tapi kalau saya, kalau ada pemain-pemain kayak gitu, saya udah langsung saya cut, saya ganti. Pemain yang nggak disiplin, zaman kita di Sululoid itu nggak ada yang namanya kita kasih kesempatan dia untuk bermanja-manja, nggak ada. Tapi kalau zaman sekarang memang banyak. Banyak ya. Ya pemain tuh udah terlalu dimanjakan. Karena dianggapnya bahwa lakunya, bagusnya film itu karena pemain, bukan karena orang-orang di belakang layar. Kalau saya lihat sekarang ya, kayak gitu. Sebenarnya perjuangan orang-orang di belakang layar itu lebih parah sebenarnya, ya kan? Kerja siang malam, bagaimana begitu dia selesai kerja dia harus mikirin untuk besok. Tapi kalau pemain kan biasanya pulang syuting ya udah pulang tidur, gitu loh. Kalau kita sebagai orang di belakang layar, apalagi saya sebagai sutradara, itu sampai di rumah belum langsung bisa tidur. Pasti yang dipikirin bagaimana besok dan bagaimana hasil tadi. Ada nggak kira-kira yang kurang? Ada, ya kan? Kalau ada kan harus kita ulang besok kayak gitu, atau kita tambah besok kayak gitu. Jadi kalau pemain mah udah sampai di rumah udah perlu, karena dia nggak mikirin. Yang mikirin itu kan semuanya sutradara. Makanya dulu di waktu zaman Sululoid itu, zaman layar lebar dulu, itu nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan instan, semuanya udah bisa kita lihat, hasilnya kita bisa lihat. Dulu tuh nggak ada. Jadi kita nunggu dulu yang namanya raskopi. Raskopi itu jadi, kita semua begini gitu loh. Deg-degan itu, takut ada yang salah, takut itu kan ulang, masalah continuity, kostum apa segala macam itu harus. Makanya skrip pada waktu itu sangat sekali dijaga. Karena apa? Itu bisa dibilang nyawanya film. Kalau dia nggak ada catatan, film itu nggak mungkin bisa disambung, gitu loh. Karena itu semua diedit berdasarkan laporan syuting yang dibuat oleh skrip. Itu. Kalau sekarang kan skrip cuma nyatet template aja. Oh dulu kan ngitung fit sama memperhatikan continuity. Kalau sekarang kan ada skrip skrip continuity, skrip timecode gitu loh. Jadi enak gitu. Nggak kayak dulu skrip merangkap semuanya. Lihat continuity apa yang dia pakai, bajunya warna apa, kancing baju apa yang dilepas, yang nomor berapa, kayak gitu diperhatiin banget dulu. Detail Pak. Oh detail banget gitu. Makanya dialog pun tuh kalau kita nggak rekam, kalau nggak kita record itu kita catat gitu. Misalnya dia ngomong mau kemana kamu, nah itu harus kita tulis. Kalau dulu tuh yang namanya tape recorder kecil itu penting sekali buat kita sebagai seorang skrip. Tapi begitu kita udah naik Astrada, ya urusan kita di blocking juga extras, gitu kan. Nah,
terus kita perhatikan juga dia lalu bantu skrip. Ya. Itu aja kerjasamanya gitu. Kalau sekarang kan semuanya udah semua dia. Tadi dialognya apa tuh, tinggal playback. Nah kalau dulu nggak bisa playback. Siapa yang mau ini? Kita tunggu dulu ras kopi. Ras kopi jadi, kita lihat sama-sama. Terus kita ini sebagai skrip atau astrada, wah itu semua memperhatikan continuity dan dialog. Gitu. Terus shot itu jangan sampai salah. Kalau shotnya salah, nggak kecatat, itu hancur. Kita kena marah sama editor, nyarinya setengah mati. Gitu. Setelah itu juga saya pernah mengalami juga mencoba gitu. Kebetulan editornya berani, kita edit negatif. Negatif itu kan belum kelihatan gambar orang, baru bayangan gitu aja kan, putih gitu. Nah, itu waktu itu judul filmnya apa ya? Oh, Tumbal Iblis. Tumbal Iblis, nah itu kita editing negatif. Itu film, silhouette. Bukannya sekarang ya, kalau sekarang kan nggak mungkin bisa ngedit negatif. Itu nyari gambar itu begini pelan-pelan. Saya waktu itu sebagai skrip sama asisten editor. Jadi saya bantu gini, nyari potong. Mata harus bagus sih. Harus bagus. Ini juga harus siap. Kita harus tahu persis potongan, jangan sampai dialog kepotong. Sampai di mana dia ngomong, gerakan itu kita perhatiin. Bukannya pakai mesin. Ini tangan kita begini. Nah, modal kita cuma satu sarung tangan itu yang harus disiapkan sekian banyak. Karena habis satu can kita ganti sarung tangan, terus can ganti sarung tangan kayak gitu. Itu alhamdulillah dulu tidak ada yang namanya dialog kepotong, gambar hancur nggak ada. Ya itu karena apa? Negatif itu kan riskan. Kalau dia scratch sedikit, dia baret, wah itu kan udah ganggu nanti. Itu harus diulang. Kayak gitu. Bang, dalam membuat suatu film, abang milih-milih jenis cerita nggak? Sebenarnya sih enggak juga sih, gitu. Tinggal kita lihat kalau cerita itu bagus ya menantang buat kita, ya ayo aja gitu. Tapi kalau horor, misalnya kita bikin horor nih, horor itu kan gini loh. Kalau horor itu kan macam-macam banyak tuh, misalnya ya kan kayak suster ngesot atau apa gitu kan yang itu pocong lah misalnya kayak gitu. Nah itu kan cerita kan kuatnya cuma karena ketegangan. Yang harus kita ini ketegangan, suspense buat penonton. Bagaimana kita harus ciptakan itu bisa penonton kaget dan takut. Nah itu yang. Tapi kalau drama misalnya drama rumah tangga atau drama remaja, ya itu kan yang harus kita olah, yang harus kita buat adalah bagaimana kita menguras isi kita sendiri supaya penonton itu hanyut dan terbawa oleh cerita. Gitu loh. Tapi kita lihat nih ceritanya bagus nggak? Kalau cuma cerita ecehan enggak lah. Tapi kalau yang mau kita ini menantang banget nih, gini gila nih, air mata mulu nih kayaknya kayak gitu. Nah itu karena menantang. Bisa nggak kita memberikan ini kepada penonton sesuai dengan apa yang ada di skenario ini, gitu loh. Karena kan semua cerita itu kan nggak bisa juga kita bilang jelek gitu, enggak. Cerita tuh banyak yang bagus, tinggal tergantung kitanya. Kalau umpamanya kita cuma mau cari duit, ayo aja, apa juga kita aja, kayak gitu. Kalau yang idealis kan enggak, dia pilih-pilih. Abang salah satu idealis? Ya enggak juga sih sebenarnya. Kalau dibilang idealis terlalu buat saya malu, saya bilang enggak juga sih. Gitu. Yang penting buat saya adalah cerita itu menantang. Terus membuat saya tuh betul-betul ingin gitu. Kayak gitu. Sekarang kan ada slogan ya, misalnya jadikan film Indonesia di negeri sendiri. Nah. Menurut abang kayak gimana? Kalau saya lihat perkembangan sekarang sih ya, insya Allah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena keterbatasan sudah mulai. Gitu. Artinya karya-karya anak-anak atau teman-teman sekarang ini ya bisa dibilang bagus lah gitu. Artinya betul-betul karya yang bisa diperhitungkan menurut saya ya. Nah, saya lihat gitu. Tapi keistimewaannya beda dengan keistimewaan film-film tahun lalu. Dulu ya. Karena kalau film-film dulu kita putar sekarang aja kita masih mau nonton. Ya. Betul. Nggak usah jauh-jauh lah. Contoh Dono Kasino aja itu. Sampai kuning gambar pun masih orang nonton. Nah, ya kan? Terus
misalnya kita mau lihat nih, Badai Pasti Berlalu Teguh Karya punya, atau Pengantin, Wayne Mubon, Pengantin Remaja. Betul. Coba, orang pasti bakal masih mau nonton. Iya. Kalau sekarang kan paling 2 kali udah cukup. Kayak gitu ya. Udah bosan. Iya, karena kita dulu tuh kita begini. Ada di istilah kita di dalam perfilman itu adalah bagaimana kita membuat, ya kan, penonton itu penasaran, ingin tahu. Nah itu yang ditanamkan oleh teman-teman dulu, itu senior-senior. Jadi orang pengen tahu, nih abis ini apa nih, ini abis ini apa nih, ini abis ini apa. Jadi nggak bangun gitu. Kalau sekarang kan kita udah tebak, ya cinta segitiga, ya ini ntar juga matinya sama dia nih, kayak gitu, karena dituntun. Nah, kalau dulu kan nggak digantung gitu, dicari siapa sih pembunuh bisa, kayak gitu. Penyajiannya sekarang itu adalah keistimewaan, itu instan lah, gitu aja. Semua itu, wah apa sih sekarang yang nggak bisa dibikin, semua juga bisa dibikin. Dulu kan efek aja kita harus lari ke luar negeri, gitu loh, mesti ke Hong Kong lah, ya kan. Nah, terus misalnya kita mau bikin kepala putus saja, kalau sekarang kan udah gampang, tinggal komputer aja. Mau bikin putus bisa kepala, bisa jadi 5 tuh kepala. Kalau dulu enggak, kita bawa dulu efek ke Hong Kong kan. Mana lagi ke Australia atau ke Italia atau kemana gitu kan, kayak gitu. Dunia kan udah semuanya serba anak-anak muda zaman kreatif. Nah ya, apa yang perlu dipersiapkan sutradara zaman dulu supaya bisa mengikuti zaman? Kalau dulu kan kita kan nggak ada yang namanya syuting audio langsung, direction, kan jarang gitu lah dilakukan, itu jarang. Kalau sekarang kan semua direction. Nah, yang dipersiapkan oleh orang-orang atau sutradara zaman saya untuk sekarang yaitu pengetahuan tentang alat, ya kan. Sekarang ini kan kita udah nggak tahu ini apa alat ini untuk apa gitu. Kalau dulu kan kita cuma satu, ya udah kamera, lampu dari mulai 2000. Mulai dari 2000, 1000 sampai 800 gitu loh. Terus kamera ARRI 2 ya, terus Benevision kayak gitu tuh. Kalau sekarang kan enggak, ini kamera aja udah macam-macam, ada Alexa, ada Grill, ada itu gitu kan. Alexa aja ada 2, misalnya Alexa Mini yang standar 21 sekarang kan kayak gitu. Kalau kita pakai misalnya Blackmagic udah nggak pakai. Kayak gitu sekarang kan, nah itu semua kita harus pelajari. Jadi misalnya sound aja sekarang, dulu kan kita masih pakai Nagra, kalau sekarang kan udah enggak, gitu loh. Pakai DAT aja udah jadi, kita bisa jalan. Tapi sekarang udah enggak, kita tinggal tempel aja, gitu. Pakai ini apa namanya wireless atau apa di sini, atau apa namanya, oke kita pakai apa namanya itu Tascam itu loh kan, yang buat itu. Kayak gitulah, kita harus sudah tahu sekarang. Nggak bisa, soalnya kalau umpamanya kita nggak pelajari, nanti kita bingung sendiri di lapangan. Bang, kalau sekarang kan banyak yang artis-artis atau aktor senior itu nggak banyak dipakai di film-film sekarang. Nah, mungkin karena bayarannya terlalu mahal atau gimana tuh. Tapi pada saat mereka yang anak-anak muda ini sekarang, sutradara muda sekarang, pakai yang pemain-pemain biasa aja, feel-nya nggak dapat. Sebenarnya gini, yang dilihat sekarang adalah pasar aja. Iya, pasar. Jadi misalnya nih gini ya, kayak siapa namanya Reja, ya. Karena Reja tuh punya pasar, gitu. Terus kemampuan dia bermain juga bisa diperhitungkan, gitu loh. Karena kita pakai Reja aja deh, mau berapapun juga dibayar, karena pasti laku filmnya, kayak gitu. Karena dia udah punya penonton, gitu loh. Kalau yang tua-tua itu mungkin sekedar ya, misalnya kayak apa namanya Dokter Gigi Fadli lah, mungkin itu cuma sekedar jadi bapak, jadi apa gitu loh. Terus Tio Pasukadewo mungkin dia jadi apa namanya father atau apa kayak gitu, production. Nah karena udah ketahuan kualitas dia bermain, ya kan, ya itu udah jelas. Kayak gitu, bukan berarti tidak dipakai, tetap yang tua tetap dipakai. Ada, karena ada tokoh yang perlu, wah ini yang bisa main cuma sini nih, nah kayak gitu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang kan banyak kan bikin action nih, ya kan, action. Nah, mereka memang banyak mempelajari action.
Misalnya kayak kita bikin The Raid aja tuh kan, Iya. kita lihat kan actionnya udah luar biasa, bukan seperti film Indonesia yang lalu kan, gitu loh. Jadi kayak film Indonesia sekarang ini, karena apa? Ya itu karena sekarang sudah digital ya, jadi apa juga bisa dibikin kok. Itu loh, muncrat darah apa itu mobil nabrak sampai ke itu ya, bisa dibikin sekarang. Kan sekarang kan zaman digital nih Bang. Hmm. Kan semua film kan sekarang kan bioskop udah makin sepi nih. Jadi mereka kan sekarang lebih Jangan banyak. salah, jangan salah, bioskop nggak sepi. Film Indonesia ini ngantri, lu tayang. Iya, Tapi mereka banyak lebih nonton ke kayak internet gitu, webs. Kan ada situs-situsnya. oh itu kan beda, Beda lagi. beda lagi. Internet kan belum tentu yang sekarang, film-film sekarang kan. Biasanya dia setelah tayang dari bioskop seminggu kemudian. Nah iya, artinya kan duluan bioskop, baru dia masuk ke internet. Nah, artinya kan dia lihat dulu di bioskop, gitu loh. Tinggal menunggu yang belum ke bioskop ya dilihat di internet kan. Kayak gitu. Banyak juga orang yang bilang dulu kalian mau lihat gua aja ngantri di zaman-zaman. Ya karena kan sekarang semuanya serba apa namanya digital Digital, ya. ya. Iya itu aja yang penting. Kalau dulu memang benar orang ngantri nonton waktu itu Otomatisnya ngantri juga ya. ratapan anak saya nggak usah jauh-jauh deh waktu kita bikin anak-anak malam. Nah. Saya bikin anak-anak malam sama Carlos itu. Kemudian kita show ke bioskop. Jadi Ya. sebelum film main kita duluan itu ngantri gitu. Mungkin suka tahu tuh waktu kita show di Sukabumi itu udah luar biasa sampai di luar tuh orang masih menunggu tiket habis itu. Kayak gitu. Jadi dulu begitu. Jadi orang pengen tahu lihat pemainnya sendiri gitu loh. Terus udah gitu. Nah, satu film yang luar biasa pada waktu itu Ratapan Anak Tiri kita mungkin sekarang kalau diputar itu luar biasa itu. Itu Ratapan Anak Tiri. Itu bertahan sebulan lebih. Gitu loh, di bioskop tuh. Karena apa? Orang penasaran. Terus sudah gitu Paradila Sandi itu dulu main luar biasa bagusnya. Sampai orang keluar dari bioskop itu semua ya ngapus air mata. Kayak gitu. Itu benar-benar itu luar biasa. Saya lari ke bioskop Megaria tau kan? Iya. Metropol. Saya di situ lihat nonton tuh. Terus saya lari ke Taman Ismail Marzuki. Wah, penonton luar biasa itu. Sampai nunggu show berikut gitu. Show berikut udah itu yang namanya di lobi itu udah manusia semua. Itu waktu Anak Tiri itu, Ratapan Anak Tiri. Itu luar biasa. Film-film dulu itu memang jujur lah, teman-teman senior-senior kita itu dulu kan dia bikin film bukan cuma sekedar ada gambar, ya kan? Iya. Dan semua tuh dipikirin. Alasan-alasan dia buat filmnya itu udah jelas gitu, ada gitu. Terus apa yang dia mau titip ke penonton itu ada. Ada juga ya. Tulang kita, wah, artinya ini yang bisa kita bawa pulang, ini harus kita jaga, begini-begini. Misalnya, lu nggak boleh lu misalnya mencela orang sembarangan, ntar efeknya kayak gini, kayak gitu ada. Ya. Gimana sih kalau karya abang itu diterima oleh masyarakat? Ya, bersyukur lah. Artinya kita membuat sebuah karya itu dibicarakan gitu loh kan. Terus masyarakat menyukai. Lalu kita juga dihargai oleh senior-senior, ya kan. Nah itulah pastinya kita bersyukur. Jadi kita jangan cuma bersyukur dan merasa puas karena setiap karya kita itu belum tentu sempurna. Kayak misalnya saya dapat penghargaan waktu Pilar-Pilar Kasih itu, Ranu datang ke saya itu dia bawa koran Kompas. Iya. Dia bilang tolong lu baca ini, saya baca kan? Karena saya nggak hadir kan, karena saya lagi syuting, terus saya baca. Gue belum puas, saya ngomong gitu. Kenapa? Memang saya lihat saya masih banyak kekurangan di situ. Tapi mungkin penilaian juri ada yang membuat para juri itu, oh ini poinnya luar biasa nih kayak gitu. Ya. Nah itu yang kita nggak tahu. Gitu. Sementara saya lihat keseluruhan itu kayaknya, gue masih kurang nih, harusnya gue bikin begini dong, ini harusnya gue bikin begini gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya kita cuma bersyukur aja lah. Itu artinya kita tidak mengecewakan gitu loh. Jadi karya kita ini bisa dinikmati
bisa dibicarakan, terus bisa juga memberikan kesan atau pesan, itu aja. Itu sih sebenarnya, gitu. Bukan juga jadi satu kebanggaan, enggak. Jangan kita begitu dihargai terus kemudian kita mendapatkan penghargaan lalu mengusungkan dada, itu enggak. Saya enggak begitu. Karena ada yang kerja ikhlas ya Bang. Ya, ikhlas itu aja. Itu aja. Semuanya juga gitu. Beda dengan yang mungkin ya, nggak tahu sekarang anak-anak sekarang. Ada penerus nggak Bang? Kalau penerus anak saya maksudnya ada, cuman dia di di kamera. Dia di kamera. Sekarang di MKF ya. Gitu. Menurut saya sebenarnya tadinya 21 udah nggak. Dia bilang nggak kuat lama-lama. Dia bilang kerjaannya gila, nggak ada waktu. Gitu kan. Ya memang benar. Tapi dulu ya zaman saya dulu itu nggak ada kerja sampai pagi-pagi, nggak ada. Zaman layar lebar sudah itu dulu, itu jam 10 udah break kita. Kalau sekarang kan jam 5 subuh kita masuk action, terus masuk kayak gitu. Terus jam 7 baru break, pulang sampai di rumah, gitu kan? Sampai di rumah ntar jam 12 sudah lokasi lagi. Gila. Itu namanya bukan cari duit, cari penyakit. Apa sih yang belum didapat Bang? Belum didapat itu saya satu adalah kepuasan saya itu yang sekarang ini adalah kerja dengan digital, film digital, gitu aja. Kalau film seluloid dulu zamannya hari 2 mah, udah usah dibicarain deh gitu, ya udah tahu gitu loh. Nah itu, cuma itu sih sebenarnya. Yang lainnya sih semua saya udah dapat lah. Artinya pengalaman saya itu bukannya sedikit gitu. Dari tahun 76 saya di film sampai sekarang kan beberapa tahun ya. Ada berapa? 40 ya? 40 tahun. 40 lebih ya. Kerja dengan digital itu maksudnya kayak gimana Bang? Kerja dengan digital itu kamera sekarang. Saya kan baru bikin beberapa teaser lah gitu. Film-film layar lebar gitu. Maksudnya seutuhnya ini kan belum, karena kita bikin teaser kemudian modalnya ya kan investornya kabur lah atau apalah, terus duit investor dibawa kabur lah, kayak gitu lah kejadiannya. Maksudnya utuh saya kerja sampai jadi film itu. Itu sih saya akuin, saya belum yang namanya bikin film dengan digital sekarang ini belum penuh gitu, bukan belum penuh. Baru beberapa hari syuting udah mandek, duitnya nggak ada, kayak gitu banyak kan. Kayak gitu aja sih. Oh yang lain-lain sih alhamdulillah. Yang mendukung Abang dalam menjadi sutradara? Jadi gini, sebenarnya itu keinginan saya. Dulu kan saya di teater. Waktu itu saya masih di Cempaka Putih. Saya itu salah satu sutradara teater di sana di Cempaka Putih. Anak bimbing saya itu banyak, tapi ketua teater saya itu adalah seorang guru, guru SD. Nah, saya ikut sempat berapa kali perlombaan. Nah, saya sempat juga mendapat penghargaan kayak gitu. Jadi kebetulan sekali kan saya sama Kadaryono itu kan masih sepupuan. Bridget Kadaryono itu, karena dia tahu saya itu, diajak saya, dia bilang, "Lu mau ikut gua nggak?" katanya. "Apa Mas?" "Ya udah lu ikut gua, jadi jadi klep gitu kan, clapper boy." "Boleh?" "Udah." "Ya udah kalau gitu ikut." Nah itulah megang klep. Jadi megang klep itu ntar kalau kameramen udah ngukur, misalnya dia syuting di atas nih, kamera di atas, pemain di bawah, dia udah ukur pakai meter, saya minta klep harus turun. Gitu loh, nggak mau minta klep di depan gini, nggak mau, depan lensa tuh dia nggak mau, kayak gitu. Jadi itu udah saya lakonin lah semua, sampai yang namanya kalau dulu tuh skrip begitu break, yang lain udah pada tidur, misalnya yang ini tinggal staf sutradara nggak kasarnya yang masih bisa ngobrol gitu loh, untuk besok apa segala macam. Udah selesai itu skrip langsung ketik laporan, gitu loh. Hasil syuting tadi ini itu kita langsung rapiin, nanti ekspos kita kirim, gitu loh, kirim ke mana lab, gitu kan, ke cetak, gitu, kayak gitu. Setiap hari itu paling kita cepat tidur tuh jam 4 subuh. Karena kita
break syuting itu sampai di hotel, kalau di luar kota itu nggak tidur. Terus sutradara manggil lah, tadi dapat berapa set nih gini kan, nah, terus ada nggak kekurangannya gini di sini gini enggak, kayaknya penuh gini ada semua catatan rapi Gus, rapi, nah kayak itu loh. Ya udah kalau gitu, nih besok masukin Gus nih awalnya gini, ya udah. Kalau buat film itu ada divisi apa aja sih Bang? Kalau kita misalnya dalam satu produksi. Ya. Kalau dalam satu produksi film itu ada divisi sutradara, divisi kamera, divisi artistik, ya. Kemudian ada editor, kostum makeup, terus kalau sekarang tuh ada soundman, sama juga sih, ya ada sound, terus ada musik, ya. Kemudian ada divisi unit, ya kan, dari mulai timbro sampai ke unit calling. Kemudian ada PU, ya kan, pembantu umum yang melayani kita minum makan segala macam. Lalu ya, apalagi ya, banyak sih, masih ada ya paling driver lah, ya kan, terus genset apa segala macam itu penting gitu loh, itu harus ada gitu. Kalau sekarang ini lebih banyak, kalau sekarang dulu itu paling sekitar 36-an lah, 36 orang, kalau sekarang bisa sampai 80 orang. Bang, selama bikin produksi film ada kejadian aneh atau lucu nggak Bang? Wah, banyak sih kejadian aneh dan lucu. Kejadian aneh tuh pernah terjadi sama saya tuh di Indramayu. Di Indramayu itu dulu waktu saya bikin Kutukan Nyiro Kidul, itu rumah tua yang tadinya penuh dengan ilalang tuh tinggi-tinggi dirapiin sampai diisi kan, jadi. Pertama kali kejadiannya adalah satu snack, makanan kecil. Yeah. Snack itu bisa hilang, jadi ditaruh di atas meja. Ada beberapa piring, 2 piring misalnya. Di meja sini 2 piring, di sana 2. Itu snack habis, nggak ada sama sekali, hilang. PU tuh sampai nyari-nyari. Tadi udah ditaruh sini nih, karena anak-anak letting kan biasanya kan nyari makanan sama after. Tadi udah di sini disiapin semua, nggak ada. Sekali kejadian itu, kedua kali begitu lagi. Ketiga kali, ketika art director bikin efek supaya tempat tidur keangkat, nah dia naik ke loteng kan. Loteng dibolongin terus dikasih senur itu kan, senur yang kuat tuh, efek. Dia naik, dia lihat itu piring berjejer loh. Di atas? Di atas, itu makanan tuh ada di atas. Tapi nggak utuh, tinggal beberapa gitu. Oh udah, dia turunin nih, wah gila nih makanan kok bisa ada di hotel nggak gitu kan? Mana enggak? Turunin lah piring-piringnya itu. Wah gini kepala, kita hati-hati. Nah, begitu kita bikin adegan ketika si Harry dulu sama si lupa saya itu pemain tuh. Ceritanya adegan club nih, ya kan? Wah, pintu berubah kebuka kan, di efek jendela berubah efek. Meja itu, di atas meja itu ada lampu, ada gelas apa segala macam, itu bergerak kan ceritanya. Jadi begitu belum juga kita nyuruh anak-anak untuk menggerakin, itu udah bergerak. Wah, mejanya udah berantakan, terus jendelanya udah ketutup. Yang ada apa? Kameramen yang angkat kamera bawa kabur, ketakutan. Semua ketakutan anak-anak yang di atas pun juga kayak ketakutan, turun cepet-cepet. Termasuk saya semua kan, ya udah. Itu kita break tuh, pulang. Terus besok dirapiin dulu nih sama anak-anak, dirapiin. Nah begitu ini saya datang duluan pagi itu. Ya. Capek kan, duduk kursi roda begini gitu. Seingat saya terus begitu mereka pada mulai mau syuting, nyari saya, dia bilang, "Agus mana nih?" "Oh, nggak kelihatan." Gitu. Ini menurut ceritanya. Ya. "Nggak tahu, tadi ada di sini," gitu ya. Anak art bilang, "Ada tadi di situ lagi duduknya. Coba cari, ini kita mau take nih gimana nih?" Nah, flag belum ada, skrip nggak ada, gimana? Gitu. Udah cari nggak dapet tuh, nggak ketemu. Terus
waduh kemana dia? Nyari lah sampai malam kan tuh. Itu panggil orang sana yang pinter, gitu. Panggil orang pinter di sana, carilah sama warga itu. Itu yang nemuin tuh orang pinter itu pakai air apa nggak tahu deh, pokoknya katanya dia cerita nih teman-teman. Dia ngikut gini aja, dia ini aja dia lihat airnya goyang terus gitu kan, diikutin arah goyang tuh, goyang tak lemari dibuka nggak ada, ya kan, lemari dibuka nggak ada. Itu kan lemari mepet gini nih pet, memang renggang gitu. Saya dimasukin ke dalam situ. Begitu dia lihat ini, tuh, wah, geser lemari, saya dikeluarin, saya belum sadar. Terus nggak tahu diapain gitu, terus sudah saya sadar, suruh mandi saya, mandi, terus saya ditanya. Saya bilang, saya nggak tahu, saya bilang gitu. Emang kenapa gue? Saya gitu, Pet. Emang kenapa? Ya, lu gimana lu? Aduh, lu yang nggak aja, lu ngapain lu di belakang lemari? Mana muat lu gue di belakang lemari, sampai saya kayak gitu. Terus ya, udahlah lu jangan usah cerita deh, katanya. Orang kita lihat semua, warga banyak di sini. Akhirnya udah selesai itu. Wati Sregar tahu kan, mamanya si itu siapa? Nama Tiana. Dia kesurupan. Itu loh, lain itu pada gelisah anak-anak itu. Jadi banyak adegan di dalam dikeluarin jadi gitu. Misalnya di dalam lagi ngobrol atau apa dibikin di teras kayak gitu kayak gitu. Nah, karena aku udah ngaco gitu. Dia bilang kata lu bikin kotor, katanya bikin kotor rumah gua lo begini begitu lo segala macam. Rumah lo udah dirapiin, dibersihin kan kata kita gitu. Nah, ya udah panggil lagi orang tua yang itu yang pintar itu, batin lagi sama dia sembuh. Lalu sehari orang itu bilang, gini aja deh Pak, tolong deh kalau bisa jadi selamatin aja lagi dulu, bikin selamatan lah katanya kalau mau mulai syuting gitu. Udah kita break 2 hari bikin selamatan. Selamatan ya alhamdulillah lancar itu. Nah dia itu lagi saji cuman sajian siap kayak gitu sih ceritanya. Terus kalau yang lucu-lucu banyak lah. Kalau kita kerja sama banci kan enak. Lucu ya. Pakai banci, bos hampir semua ya. Indonesia mau katanya. Make up saya selalu pakai banci. Banci asli ya? Banci asli. Udahlah kalau kita lihat gaya-gaya dia kan ntar menari-nari lah, apalah segala macam kayak gitulah. Kayak gitu kira-kira tuh kalau yang lucunya. Terus kalau yang aneh wah itu aja udah sebenarnya. 2 kali. 2 kali saya bikin darah mahkota Rombeng. Jadi saya tidur, waktu itu saya masih skrip, Astrada saya Buco Malau. Saya lihat Buco udah tidur, ya udah saya ikut tidur kan, udah ngetik, udah apa segala macam, saya udah ngobrol. Dia ngobrol sama saya lagi ngetik, dia ngobrol lah begini gitu segala macam. Udah begitu dia tidur, saya udah selesai, saya lihat dia udah tidur, saya tidur, tahu nggak? Saya itu di kail sama perempuan pakai kebaya segini nih. Itu saya tidur di Hotel Santika kalau nggak salah di Jogja. Gini nih. Dia bakal main saya. Ini saya terangkat nih. Kepala saya terangkat bujuk. Karena saya, dia bangun, dia tampar saya tuh. Dia tampar, prak, saya jatuh, saya sadar. Bos, kenapa Bung? Lu kenapa lu? Dia bilang, kenapa lu? Waduh Bung, gila Bung, saya dikain gini. Wah ini, gitu loh. Ada yang main saya perempuan dari kamar mandi begini nih, saya bakal main. Waduh, untung lu gua bangun katanya, enggak. Terus udah tidur lah, maka doa lu kata dia bilang gitu. Udah saya tidur, nggak bisa tidur juga. Subuh baru saya bisa tidur gitu. Karena udah ada suara azan subuh. Saya bilang begitu dibangunin sama Buci jam 7-an gitu, saya belum bangun tuh jam 7 dibangunin. Udah bangun mandi. Malamnya setelah itu dia yang kena. Jadi hari berikutnya dia yang dihajar Bucoknya. Berontak gitu. Siapa yang selamatin abang? Enggak. Yang saya yang selamatin, karena saya lagi masih ketik gitu loh, masih bikin laporan. Saya dorong dia, saya angkat duduk gitu, saya jatuhin. Istighfar Bung, gitu. Saya karena tahu udah, karena kita sama-sama orang Ambon, saya datengin yang punya hotel. Punya hotel kita datengin, pokoknya kita desak lah, akhirnya ngaku. Di situ emang ada perempuan bunuh diri, gantung diri di kamar mandi. Lemes saya itu, bener. Untung deh, gua nggak mati saya bilang. Pindah kamar saya, gitu. Berdua tuh pindah kamar.
emang nggak bisa gitu loh. Kalau kita di situ terus habis kita. Akhirnya pindah. Dia bilang, enggak, tolong saya pindah kamar, saya nggak mau lagi di situ. Pindah. Kayak gitu tuh. Bang, pesan-pesan buat anak muda yang mau terjun di dunia perfilman apa bang? Sebenarnya kalau pesan saya nih untuk teman-teman yang muda, kalau memang dia ingin terjun ke dunia film, itu kan entertain, ya dia harus siap mental lah. Siap mental. Kenapa saya bilang harus siap mental? Karena dunia kita ini, jujur aja, dunia kita ini ya sentil-sentilan. Sentil-sentilan dalam pengertian, lo maju dikit, ya kan? Nanti lo bisa di itu orang gitu loh. Karena dulu tuh nggak ada yang namanya, oh ini proyek nih kita dapatnya begini, terus kita bawa orang nih gitu. Itu orang yang kita bawa itu, terus langsung nyentil kita enggak. Malah justru kita disupport sama dia. Kalau dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang hati-hati gitu loh. Hati-hati dalam pengertian lu bawa proyek, lu dapat proyek, terus orang-orang di sekitar lu ini lu harus hati-hati karena belum tentu dia tuh tulus kerja sama kita. Dia bisa aja misalnya dia deketin lah misalnya produser atau siapa yang dekat dengan produser itu. Dia udah mulai itu, dia sentil pelan-pelan. Ya kan? Pada akhirnya nanti dia bisa di posisi gitu loh. Dia dapat posisi kayak gitu. Nah, tapi kalau memang dia ingin benar-benar terjun ke dunia film, dia harus siapin semuanya. Karena film itu, kita dunia film, orang-orang yang di film itu adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai pengetahuan cukup. Ya. Jadi bukan cuma sekedar tahu, oh kalau dokter itu cuma kerjanya nyuntik gitu. Kan dokter tuh ada macam-macam dokter. Kita harus tahu. Kalau dokter mata misalnya, apa yang dia lakukan ketika dia memeriksa pasien. Terus ketika kita dapat dokter jantung, apa yang harus kita lakukan, kayak gitu. Jadi saya aja nih kalau syuting di rumah sakit, saya selalu pakai dokter asli misalnya. Saya konsultasi sama dokter, terus saya ngobrol gitu loh. Sampai saya yang namanya kerik kerokan tuh, yang belakang yang dikerik-kerik gitu, itu sampai gitu. Sampai dia bilang kalau bisa jangan. Kenapa? Dia bilang gitu. Nanti ini kulit kita melebar. Ya kan, pori-porinya. Jadi lebih cepat masuk angin atau apa. Sampai kayak gitu. Jadi betul-betul kita punya bekal lah. Punya bekal lah. Nggak apa-apa, itu bagus loh untuk ya semua sih tergantung dari kita ya. Gitu loh. Kalau kita memang punya intelektual cukup, intelijensi cukup, ke depan enak. Ya kan? Banyaklah contoh teman-teman sekarang kan, coba lihat. Zaman dulu sutradara mana sih ada yang berlebihan istimewa gitu loh. Nggak ada. Dia cukup punya rumah mewahnya terbatas lah. Kolam renang juga mungkin kolam renangnya nggak ada kolam yang sedengkul yang ini nggak. Kalau sekarang kan bisa lihat. Betul. Sutradara bisa tinggal di mana? Ya. Itu kota wisata banyak. Terus punya rumah di ini, punya villa, punya apa? Waduh, nggak ada. Jarang gitu loh. Karena apa? Memang mereka berkarya itu, walaupun mereka dapat imbalan yang cukup, tapi buat usaha. Betul. Banyakan gitu. Jadi misalnya ada yang buka rumah makan Padang, ada yang buka restoran inilah, itu segala macam. Tidak diperlihatkan rumah yang mewah. Karena dia ingin betul-betul masa depannya itu ada gitu, bisa terlihat. Sekarang kalau misalnya kita mewah-mewah begitu kita sakit, tetap aja mewah kita habis. Iya. Sekarang kayaknya hedon. Iya. Satu misalnya kayak contoh, kita kalau udah kena, ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak misalnya penyakit yang susah disembuhin, otomatis kan. Gitu. Lo masuk ke rumah sakit, baru seminggu rumah sakit, keluar 2 hari balik lagi rumah sakit, kayak gitu kan. Habis gitu. Gitu. Kalau kayak Rano itu kan jelas dia itu kan pemain terus dia sukses dengan dolanan sekolah gitu kan. Memang betul-betul keringatnya gitu. Artinya ya jelas lah gitu. Masih komunikasi dan saya kalau sama Rano masih
Cuman karena saya tahu bahwa waktu dia itu wakil bupati di Tangerang, di Banten, saya nggak terlalu ini sih, sering gitu. Artinya kalau ketemu aja baru. Tapi kalau sekarang sih paling juga nanya aja gimana kabar lu gitu. Nah, kadang-kadang dia, lu lagi syuting apa lu? Ya, gitu. Kayak gitu aja sih. Tapi kemang sekarang saya udah nggak terlibat lagi di Karnos. Karena keponakannya pun juga udah ini gitu. Artinya keponakannya juga udah sutradara kan. Iya. Si Rio. Saya dulu sama Sped selalu nggak pernah ketinggalan. Jadi sama Sped jalan mau kemana, syuting di Bali, syuting di Sukabumi, di mana kayak gitulah. Mas Sped tuh. Ya itu Pak. Iya, karena ya itulah kita kan, saya kalau sama teman-teman gitu, sama skrip, sama asisten saya itu saya nggak pernah ini, saya malah justru saya lepas suruh jalan gitu. Nggak dibatasi. Enggak. Bukan, kalau kita batasi mereka, nanti kapan mereka mau maju? Gitu. Tapi kalau Sped kan saya lihat perkembangannya kan udah luar biasa. Gitu. Banyak asisten saya yang sudah jadi, gitu. Tapi ya kadang-kadang ada lah namanya manusia ya. Ada yang ingat dan ada juga yang tidak, gitu. Yang sudah merasa dirinya ya gue udah setara sama lu, biasanya kan. Betul. Kayak gitu. Saya pernah kecewa loh, saya ada anak asisten saya aja, saya telepon Nggak diangkat. nggak diangkat. Dia udah sutradara, cuma nggak diangkat. Oh ya udah, saya tahu gitu loh. Oh dia udah hebat gitu kan, udah sama gua gitu. Cuma kan paling tidak lah gitu. Banyak anak-anak itu banyak, cuma kayak gitu lah semuanya. Yang ini cuman Sped sama Anom Barat yang nggak pernah lepas. Sped berapa hari dia telepon, kemudian berapa hari kemudian dia telepon lagi nanya kabar gimana, terus sama Anom tuh di Jogja kayak gitu. Abang gimana, sehat ya Bang? Gitu. Terus malah saya disuruh ke sana sama dia, udah abang ke mana, ke Jogja, ntar tiket dikirimin. Nggak, saya bilang gitu. Dan kan Anom kan sekarang punya ini editing pen. Ya dia mengerjain YouTube di sana kan, banyak gitu. Dia bilang, oh abang mau sini ntar kirimin tiket. Enggak, udah tua, jauh-jauh jalannya, jangan jauh-jauh, bilang gitu. Ntar aja kalau memang lagi ini ntar ditelepon, kayak gitu. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Agus Hapatirani. Semoga ada manfaat. See you di next episode guys. Bye. Wassalam. Terima kasih Bang. Okay. Sehat selalu Bang. Sama-sama.